datang di kelas. Kali ini kita akan membahas mengenai materi mengumpulkan serta mengolah data geografi. Kira-kira teknik apa aja ya yang bisa digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data geografis? Penasaran bukan? Simak videonya ya. Ada 5 teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data geografi. Yang pertama, survei lapangan atau observasi. Observasi merupakan metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu ataupun kelompok secara langsung. Cara atau metode tersebut dapat juga dikatakan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti belangko-belangko, checklist, atau daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Secara garis besar, teknik observasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, structured or controlled observation atau observasi yang direncanakan. Yang kedua, unstructured or informal observation atau observasi informasi atau yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Pada structured observation, biasanya pengamat menggunakan belangko-belangko daftar isian yang tersusun yang di dalamnya telah tercantum aspek-aspek ataupun gejala apa saja yang perlu diperhatikan pada waktu pengamatan dilakukan. Adapun pada unstructured observation, pada umumnya pengamat belum atau tidak mengetahui sebelumnya apa yang sebenarnya harus dicatat dalam pengamatan itu. Aspek-aspek atau peristiwanya tidak terduga sebelumnya. Yang kedua, penginderaan jauh atau indraja. Penginderaan jauh adalah pengumpulan informasi tentang suatu objek atau daerah dari kejauhan, biasanya menggunakan data yang diambil dari satelit, pesawat, atau kendaraan bawah air. Pada sistem penginderaan jauh, metode yang digunakan kebanyakan meliputi fotografi, radar. Penginderaan jauh biasa disingkat dengan indraja, dan dalam bahasa Inggris biasa disebut remote sensing. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi berupa data dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam dan tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Pengambilan dari jarak jauh biasanya dengan menggunakan sensor buatan. Komponen dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem terkoordinasi yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama, sumber tenaga. Penginderaan jauh harus memiliki tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang biasanya digunakan adalah tenaga elektromagnetik dari matahari serta tenaga buatan. Perbedaan sumber tenaga ini yang menghasilkan istilah penginderaan jauh sistem pasif atau tenaga pantulan matahari dan penginderaan jauh sistem aktif atau tenaga pancaran buatan. Yang kedua, atmosfer. Energi dari matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Atmosfer mempunyai fungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang, atau selektif terhadap panjang gelombang. Bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Kondisi ini dapat menghalangi pancaran sumber tenaga ke muka bumi, sehingga akan menghalangi interaksi antara tenaga dan objek dalam sebuah sistem penginderaan jauh. 3. Interaksi antara tenaga dan objek. Kondisi ini dapat terlihat pada aurora yang diperoleh, di mana tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek ini yang pantulan ataupun pancaran tenaganya besar akan memiliki rona lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancaran tenaganya sedikit akan memiliki rona lebih gelap. Yang keempat, sensor. Komponen ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi apasial. Atas dasar proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang kelima, data input. Komponen ini dalam bentuk perolehan data
yang dapat dilakukan secara manual visual dan secara numerik atau digital. Contoh cara manual yaitu dengan melakukan interpretasi foto udara secara visual, sedangkan cara numerik atau digital yaitu dengan mengambil data digital melalui komputer. Yang keenam, penggunaan data atau user. Tingkat keberhasilan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data atau user. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil indera menjadikannya sebagai komponen yang sangat penting untuk mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Pada user ini akan sangat membutuhkan sebuah data penginderaan jauh yang terperinci dan handal. Yang ketiga, wawancara atau interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, ataupun yang lainnya. Yang keempat, kuesioner atau daftar pertanyaan. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Prinsip penulisan angket yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Jika berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Keenam, pertanyaan tidak mengiring. Artinya, usahakan pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. 7. Panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. 8. Urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju hal yang sulit. 5. Studi dokumentasi. Definisi studi dokumentasi menurut Sugiono, pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi. Yang pertama, dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa. Yang kedua, dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.